Oke, berjumpa lagi di video saya. Gila, sekarang kameranya udah upgrade ya. Padahal cuma pakai kamera HP sih. Tapi oke lah ya. Ngomong-ngomong, saya mau membicarakan soal bagaimana sih PPG yang sudah saya jalani kurang lebih ya hampir 2 minggu ya. Tapi sebenarnya baru 1 minggu yang efektif, karena kemarin sebenarnya masih pengenalan di minggu pertama. Sekarang udah mulai minggu kedua, udah masuk fase yang serius, tapi ya masih banyak pengenalan hal-hal baru di sekolah gimana, mata kuliahnya gimana, dan masih banyak lagi. Dan di video ini saya mau menjelaskan tentang hal-hal itu. Baik, yang pertama dulu soal PPL-nya. PPL yang sudah dilaksanakan hampir kurang lebih ya 1 minggu lah ya. Ya, berjalan dengan baik, dan yang menjadi perhatian saya sebenarnya adalah saya akhirnya bisa ke sekolah lagi setelah kemarin. Terakhir kali kapan ya? Mungkin ya terakhir ketika PLP ya, kalau di S1 saat masih semester 5 atau 6 ya. Ternyata sudah begitu lama. Dulu di SMA De Brito, sekarang sudah di SMA Kalasan di program PPG ini. Ternyata jaraknya sangat jauh, sekitar 50-60 kilo lah ya. Tapi yang menjadi permasalahan di sini sebenarnya bukan jaraknya, tapi bagaimana membangun pengalaman atau mental yang baru setelah lama tidak di sekolah, dan sekarang harus ke sekolah lagi, yang mana di situ akan berhadapan dengan siswa, dengan guru, dengan semua elemen yang ada di sekolah. Tetapi karena saya sudah lama nggak ke sekolah, jadi rasanya seperti canggung atau agak culture shock gitu ya, agak sulit membiasakan diri ya. Nah, ini menjadi tantangan di masa PPG ini yang baru masuk semester pertama. Menurut beberapa lulusan, kalau semester 2 itu ternyata susah atau apa ya, lebih banyak tugasnya. Tapi kita jalani saja lah ya. Kita lihat seberapa kuat mental yang akan kita siapkan di sini. Kemudian di sekolah ya ada 5 temannya yang satu bidang studi ya. Ada yang dari, sebenarnya rata-rata dari Jawa sih, ada yang dari Riau satu yang sangat mendukung saya bikin video ini, dan ada lagi yang dari matematika, jumlahnya 6. Jadi sebenarnya totalnya yang ada di SMA Kalasan itu ada 11 ya, 11 orang. Saya kira kemarin itu satu mahasiswa didampingi oleh satu guru, tapi ternyata ya ada 2 kalau yang bahasa Indonesia. Jadi 5 mahasiswa ditangani oleh 2 guru kelas 11 dan guru kelas 10 ya. Dan untuk yang matematika mungkin juga sama seperti itu. Yang menjadi perhatian itu mereka itu sudah terbiasa, ternyata sudah berkali-kali didatangi kampus untuk program PPG atau program PPL yang diselenggarakan oleh universitas ataupun oleh negara. Kemarin itu katanya memang di tahun 2025 memang tidak ada PPG, jadi kosong ya. Biasanya ada, tapi kok 1 tahun nggak ada gitu, agak bingung sekolahnya. Tapi di tahun 2026 diadakan kembali, dan akhirnya bisa berdinamika kembali bersama mahasiswa. Nah, kemarin saat penerjunan itu sebenarnya agak terlambat ya, karena kemarin jadwalnya hari Selasa, tapi karena ada
keperluan di sekolah, guru-guru ada tugas di luar sekolah ya, MGMP, jadi harus menunggu sampai Rabu ya, 1 hari lah ya. Dan akhirnya hari Rabu kemarin sudah jadi penerjunan. Penerjunannya itu ya ramah tamah biasalah ya, bertamu ke sekolah ya, mirip kalau dengan yang teman-teman S1 itu ke sekolah ya, dengan dosen didampingi sebagai bentuk penyerahan mahasiswa ke sekolah. Dan besok ketika penarikan juga sama ya, akan didampingi dosen lagi. Kemarin sekolah itu bersama ibu kepala dan segenap guru-guru ya menyambut dengan baik. Yang menjadi kesan pertama saya itu ya kembali ke sekolah negeri ya, karena dulu saya di SMA itu juga dari sekolah negeri, tapi ketika S1 kan PPL-nya di SMA De Brito yang notabene swasta, jadi rasanya beda jauh. Tapi saat PPG masuk ke sekolah yang negeri ini seperti nostalgia ke sekolah yang lama ya, nuansanya sangat negeri banget, sangat bineka tunggal ika, berbagai macam agama ya, karena kalau negeri bisa semua agama, tapi swasta juga bisa semua agama. Sebenarnya juga agak seru ya, budayanya juga kental ya. Kalau di De Brito itu kan lebih ke sekolah yang agak bebas ya, nggak terlalu merekat aturan yang saklek banget kayak negeri ya. Kalau negeri itu kan kadang yang lebih diutamakan soal etika, moral, seragam harus apa yang baik ya kan, potongan rambut yang cowok ya kan. Barangkali memang itu semangat yang dijunjung sekolah negeri. Seperti kemarin itu sebenarnya saya agak takjub karena di sana menyatakan sebagai sekolah yang budaya ya, sekolah berbudaya, bukan sekolah dengan corak budaya. Di sana itu kemarin ada di hari-hari tertentu menggunakan baju adat, baju batik, harus tertib ya menggunakan seragam ya. Terus di hari Kamis harus pakai bahasa Jawa ya, sebagai bentuk penghormatan atau memang untuk melestarikan bahasa Jawa ya. Dan kemarin sudah ke kelas ya, saya didampingi guru pamong saya ke kelas 11 itu, melihat kondisi kelas bagaimana, guru di sana mengajar muridnya, kemudian muridnya juga bagaimana, apakah aktif, apakah punya karakter tertentu. Itu kemarin sudah masuk 2 kelas dan ya cukup seru ya, di SMA yang punya akreditasi yang baik ya kan. Saya dengar dari teman saya juga katanya kalau di SMA 1 Kalasan ini termasuk sekolah favorit ya, 1 Jogja ya. Di sisi lain juga ada Godean juga ya, Sleman itu, tapi Kalasan masuk nominasi SMA terbaik. Dan memang gelar itu tidak main-main ya, di sekolah juga bagus ya. Dari segi infrastruktur itu, kalau dikatakan sekolah yang di kabupaten itu sebenarnya sekolah itu malah kualitasnya seperti di kota ya. Kemudian juga dari segi siswanya, tampaknya gurunya ini berhasil mendorong siswa ini untuk belajar ya, dilihat dari semangatnya ketika belajar di kelas. Seperti kemarin di mata pelajaran bahasa Indonesia ini, murid-murid itu semangat, itu bukan males ya, bukan berarti pengaruhnya itu cuma dari guru ya, dari siswanya juga sebenarnya juga berpengaruh, bagaimana mereka terdorong itu, motivasinya gimana gitu ya. Tapi kemarin saya sebenarnya agak bangga ya, ternyata sekolahnya ya muridnya memang pinter ya, bukan cuman omong kosong ya. Kemudian apalagi ya, ya kemarin sebenarnya udah ke sekolah itu kan jaraknya agak jauh ya, ada waktu berapa ya, kemarin berangkat pertama kali ke sana penerjunan itu ya 1 jam, tapi itu agak kenceng ya,
takutnya agak telat, tapi di hari berikutnya udah hari biasa gitu, udah dapat info dari satpam sekolah kalau maksimal sampai di sekolah itu jam 7 ya, 7 kalau enggak maksimal 7 kurang 15 ya, 6.45 gitu harus sudah di sekolah. Makanya harus kencang banget kalau dari rumah saya yang jauh 60 kilo itu harus 100 km per jam, mantap ya. Kemarin coba saya kencang banget di jalan itu 36 menit bisa. Besok mungkin kalau sudah terbiasa gitu ya pelan-pelan aja ya, karena kemarin masih mencoba lalu lintasnya itu bagaimana kalau sampai Kalasan itu kan lumayan jauh. Barangkali kalau udah sesuai dengan kebiasaan gitu bisa pelan-pelan, bisa ngatur waktu gitu ya. Mungkin agak agak effort atau agak berusaha ya untuk berangkat, tapi sebenarnya dulu saya di De Brito itu kan cuman dekat ya dari kampus, cuman beberapa langkah, tapi juga kerasa jauh karena belum terbiasa. Nah mungkin besok di Kalasan ini kan udah terbiasa, mungkin 1 bulan 2 bulan ya, atau minggu-minggu pertama 1 minggu 2 minggu gitu mulai terbiasa dengan mekanisme berangkatnya, aktivitasnya gitu, udah mulai bisa menyesuaikan. Dan besok mungkin udah nggak kerasa sampai rumah atau sampai sekolah gitu ya, kayak berangkat biasa aja gitu ya. Kemarin sebenarnya nyoba bangun pagi itu jam 3 kayaknya masih jauh dari jam berangkat, itu ngerjain tugas dulu ya. Tapi sampai sekolah itu juga kemarin 6.30 masih lumayan lah ya. Tapi yang menjadi kendala itu biasanya kalau dari sekolah pulangnya sore di jalan macet, nah itu beda cerita. Apalagi kalau di jalan macet terus hujan, terus udah males lah, kena hujan dingin sakit ya. Jadi sampai rumah itu udah ngantuk. Kemarin tuh hari pertama coba pulang itu sampai rumah jam 7 malam, ya udah ngantuk, tidur, mandi terus tidur ya. Udah bangun itu ya jam berapa, 5 gitu, karena masih belum menyesuaikan kebiasaan. Besok mungkin udah biasa ya, sampai rumah jam sore-sore gitu kan masih bisa aktivitas sampai jam 10 atau 11 gitu. Bangun pagi masih udah fresh gitu ya. Kemudian yang menjadi perhatian lagi adalah harus menyesuaikan dengan tugas-tugas yang di kampus dan di sekolah, karena PPG ini agak beda ya. Kalau di PPL dulu S1 kan full 1 bulan di sekolah, nggak ke kampus, fokus tugasnya di sekolah, nyusun RPP modul gitu, atau paham ya. Kalau ini kan semi hybrid gitu ya, di kampus hari Senin, terus hari Selasa, Rabu, Kamis di sekolah, Jumat ke kampus lagi, itu kan agak selang-seling. Nah makanya perlu penyesuaian juga. Di sisi lain tugasnya juga itu yang kadang tugas di kampus dikerjakan di sekolah, karena memang nanti menyia-nyiakan waktu kalau pas di sekolah lagi nggak ngapa-ngapain gitu, malah nggak ngerjain tugas kan. Yang nanti di kampus harus hari Jumat dikumpulin, itu kan harus segera dicicil ya. Kalau nggak dicicil ya udah nanti sampai pulang udah capek, ngantuk lah, udah nggak mau ngerjain. Makanya di sekolah kadang nyicil tugas gitu ya. Ya mungkin segitu dulu soal update PPG. Udah mau 2 minggu ketiga ini ya. Semoga masih kuat, semoga dan masih bisa menyesuaikan. Begitu, terima kasih sudah menonton.